Pagi anak-anak. Pagi. Oke, sekarang pelajarannya tadi ya. Ya. Oke. Siap, gerak. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Apakah masih semangat? Masih. Apa sekarang? Informatika. Oke, sehat semua ya. Tati Alhamdulillah. Tati absen dulu. Ahmad Arif Aditama ada? Saya. Oke. Aksal Enjang ada? Oke. Hoirul Al-Husain ada? Ya. Anissa ada? Arijen ini ya? Si Resita sama si Sally. Ada yang tahu izinnya kenapa? Oh, ada acara keluarga ya. Semoga acaranya lancar jaya. Oke. Les hari ini Bu Tati akan bahas lanjutan yang kemarin, yaitu tentang coding. Kalau kemarin itu kan Bu Tati bahas tentang apa ya? Berpikir komputasional. Bu Tati baru memberi sedikit ya. Bu Tati akan menjelaskan lebih jelas lagi. Nah, materi hari ini adalah, bisa dilihat kelihatan dari belakang. Hai, yang belakang kelihatan. Ya, wes, ini adalah judulnya hari ini. Nah, apa sih capaian pembelajaran hari ini yang akan Bu Tati jelaskan? Yang capaian pembelajarannya yaitu murid mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bu Tati hari ini akan memberi pelajaran tentang algoritma, tapi permasalahan yang kalian lakukan sehari-hari, ya. Nah, setelah capaiannya, apa sih tujuan yang bisa kalian dapatkan hari ini? Yang pertama yaitu menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mendapatkan apa bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, nanti materinya yang pertama Bu Tati akan memberikan contoh-contoh. Terus yang kedua nanti Bu Tati akan bahas tentang apa sih berpikir komputasional. Kalau minggu kemarin Bu Tati cuma memberi sedikit, terus hari ini akan lebih memahami tentang berpikir komputasional. Nah, ini masih ingat dengan minggu kemarin berpikir komputasional itu apa? Masih apa coba? Berpikir komputasional adalah langsung aja yang bisa. Oke, diulang. Saya Ya. memecahkan masalah yang ada di komputer. Ya, ada lagi memecahkan masalah yang ada di komputer. Ada lagi Memecahkan masalah secara sistematis. memecahkan masalah secara sistematis. Si Ata, lihat sini Tah. Bisakah membaca ini Tah dari saya Tah? Oke, coba Tah, bacakan. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir dengan melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Cara berpikir ini adalah dasar dalam mengembangkan algoritma dan program yang Bu Tati permisi.
Ya, oke. Sama Jidan bisa dipahami? Oke, bisa. Bu Tati lanjut. Nah, ini dasarnya itu, pilarnya, kalau kemarin Bu Tati pilarnya itu ada 4. Apa saja? Yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Algoritma. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Pengenalan pola. Coba yang kalian kemarin lihat dekomposisi, ada yang tahu apa itu dekomposisi? Saya Ya. memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dikelola. Ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kalau abstraksi? Fokus pada informasi dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Iya. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu pengenalan pola. Ada yang tahu pengenalan pola? Saya lagi Jangan. Yang lain pengenalan pola? apa ya? Ya, pengenalan pola. Ada toh? Ada Oke. Ya. mengidentifikasi kesamaan atau tren dalam data atau masalah. Yang terakhir ini yang akan kita buat nanti yaitu algoritma. Algoritma itu apa? Semuanya bisa jawab. Algoritma adalah langkah-langkah. Oke, kita bahas yang algoritma. Nah, ini algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Coba Bu Tati sudah menampilkan sebuah gambar. Ya, gambar apa ini ya? Ya, nasi goreng. Kalian sudah pernah buatkah nasi goreng? Pernah? Enak apa enggak? Ya. Coba sebutkan alatnya sih apa saja kalau membuat nasi goreng? Nasi. Alat-alat. Pisau. Sendok. Spatula. Perlu ayam enggak? Telur. Sayuran enggak? Bakso. Ya. Kerupuk. Ada tambahan bakso enggak? Ya. Ya, itu terserah Nasi. kalian. Oke, ini. Nah, kalau di dalam algoritma, kalau ini di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai membuat apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah itu disebut membuat teks. Teks. Prosedur. Teks prosedur. Sama teks prosedurnya. Cuma kalau di algoritma itu ditambahi dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Dekomposisi. Terus yang kedua adalah ini. Ini kalau ini yang termasuk cek kondisi yang mana? Angkat nama aduk sebentar hingga terang. Aduk kata hingga semua bumbu tercampur dengan nasi. Oke, ini namanya adalah cek kondisinya. Hitung ya. Nah, mudah. Nah, kita Bu Tati akan menampilkan ini. Nah, ini yang namanya algoritma yang tadi dari teks prosedur itu kita membuat bagan-bagan kayak gini. Ini yang disebut sebagai flowchart-nya. Ya. Kalau jajaran mulai simbolnya apa mulai? Bulat. Kalau dekomposisi? Kalau kegiatan-kegiatan? Nah, kalau menyajikan? Menyajikan. Kota. Kalau yang layang-layang itu adalah untuk apa? Cek kondisi kan? Kalau tidak, kita mulai Bu Tati akan mencoba kalian membuat kelompok yang biasanya ya. Bisa? Ya, Bu Tati hitung sampai 5. Kalian membuat kelompok. 1. Ayo kumpul ke kelompoknya masing-masing. 2, 3, 4, 5. Oke, kalau kalian sudah membentuk kelompok, nanti pengambilan kelompok satu-satu saja
Ini doang Bu, ini nggak usah. Ini nggak usah deh kamu, ini spidol, spidolnya. Kalau sudah boleh duduk dulu. Kalau sudah duduk. Ya. Oke. Sudah nggak apa-apa, nanti gantian, spidolnya gantian. Oke, instruksinya begini. Hai. Instruksinya yang pertama, kalian buatlah abstraksinya apa? Beda-beda ya kalian ya, setiap kelompok. Terus yang B itu adalah dekomposisi. Kalian menyebutkan dekomposisi algoritmanya. Terus yang terakhir kalian buat flowchart. Oke, ya, mudah ya, gampang ya. Ya, wes kerjakan, waktunya adalah 10 menit. Ayo, beres kerjakan. Nanti kalian pas praktek baru kalian buat, dilihat dulu ada caranya. Kayak ini. Nama nih, di sini aplikasinya kamu buat apa tadi? Oh, sini nanti buat sate. Sini dekomposisi. Ya, salah dan bahannya. Ini apanya tadi? Langkah-langkahnya. Flowchartnya kita buat ya dibalik. Nama desain, nama kelompok. Nama panggilan juga boleh. Yang penting sini nanti cukup rasa budi ya sini ya. Udah sini, udah sini. Ya, sama. Yuk, aplikasinya. Membuat apa kalian? Nutrisari. Terus ini dekomposisi. Alat dan bahan. Kalian ada yang membuat alat dan bahan, kalian pindah ke sini. Ditulis di situ alatnya apa, bahannya apa. Yuk, nanti ini kalian tulis. Aplikasi. Membuat nutrisari. Dekomposisi. Halo. Ditulis abstraksi nih, Des. Kalau siapkan alat dan bahan itu algoritma apa abstraksi? Siapkan alat dan bahan. Siapa? Algoritma dari mulai. Algoritma itu satu mulai. Kalau abstraksi itu Bang, apa? Abstraksi itu ya nih, kamu buat apa? Buat nih. Nanti ditulis saja membuat Oh, abstraksi itu judulnya. Label. Lagi kayak ini ya, mau maju ya. Ini Pak Kono ya. Kalau foto wingi wae. Wah, kowe wingi foto nggo kae, Pak Lut. Kowe dikon ngirim cili bang. Iya, nak boleh lu cek dalam lu rabu. Orang nana. Jadi gue yang ditelok-telok gini lagi lihat kalian nih. Sudah selesai belum? Nanti hitung mundur 10 ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
perhatikan. Kita simak. Oke, sini. Ya, sini. Oh, yang mau praktek siapa? Ini yang praktek. Ini siapa? Sini. Oke, kita perhatikan ya, yang kelompok lain. Ini kelompok 1 sudah jadi, mau mempresentasikan hasilnya. Coba yang kelompok lain tolong perhatikan, nggak ada yang mengerjakan lagi. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fazanur Abida Ardelia. Saya Safira Waidarun. Saya Nazri Cahri Ramadhani. Saya Maulana Rafaul Bianjah. Ini adalah abstraksi. Abstraksi adalah cara membuat judul, membuat pomi. Dekomposisi adalah alatnya gunting, garpu, tremos. Bahannya pomi, air panas. Algoritma 1. Mulai. 2. Siapkan alat dan bahan. 3. Buka kemasan pomi terlebih dahulu. Masukkan topping minyak bumbu. Tuangkan air panas. Buka terus. Dan kembali, tunggu selama 4 menit. Aduk perlahan-lahan. Adalah simbol flowchart mulai, yaitu simbolnya berbentuk bulat. Dan ini cacar genjang yang diisi oleh alat dan bahan. Ini persegi panjang, yaitu cara-cara membuat. Ini aduk hingga perlahan-lahan. Simbolnya tetap seperti sama yang ini, dan jika sudah dicicipi, ini berbentuk layang-layang. Dan kalau simbol sajikan berbentuk bulat, selesai juga bulat. Jika belum matang, berarti masih diaduk dan berbentuk seperti ini. Jika sudah matang, berarti di simbol sajikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih O, dikasih W. Oke, sekarang kelompok berikutnya ya. Kita simak kelompok berapa kalian? Kelompok berapa? Kelompok 7. Oh, kelompok 7. Kita simak kelompok 7 ya. Ya, silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Maigita Cika Anandira. Nama saya Anissa Sikra Azhara. Nama saya Ahmad Arifin Sulaiman. Nama saya Muhammad Alfred. A.
Abstraksi, judulnya membuat nutrisari. B. Dekomposisi, alat, gelas, sendok, termos. B. Bahan, nutrisari, dan air. Algoritma, mulai, siapkan alat dan bahan, buka bungkus nutrisari lalu dimasukkan ke dalam gelas. Tuangkan air secukupnya, aduk hingga rata, kemudian siap disajikan. Siapkan alat dan bahan. Buka bungkus nutrisari lalu dimasukkan ke dalam gelas. Tuangkan air secukupnya. Aduk hingga rata. Koreksi rasa. Kemudian siap disajikan jika sudah siap. Cicipi. Kemudian koreksi rasa. Jika belum pas bisa ditambahkan. Cicipi lagi. Pas. Kemudian siap disajikan. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil kelompok 7, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dari kelompok 7? Ya, iya tadi bagus sekali ya. Setelah ini diaduk, ini dikondisi ya, diaduk terus dicicipi. Apabila kok kurang enak, kemanisan, nanti akan dikasih air lagi, kemudian diaduk lagi, terus dicicipi lagi. Kalau sudah enak disajikan. Oke, terima kasih kelompok 7. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya. Terima kasih kelompok. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kalian sudah luar biasa sekali dalam presentasinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, wes, dengan kalian berpraktek langsung, kalian lebih mudah memahami apa enggak? Ya. Terus dari praktek tadi, apakah ada yang sudah memahami apa sih itu algoritma? Algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang terperinci dan jelas untuk memecahkan masalah. Iya, coba masnya algoritma itu adalah apa? Satria, ayo Satria, algoritma adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Jangan menurut kalian semuanya, apakah kalian itu menurutku itu penting kalau kita mengetahui langkah-langkahnya? Nah, bagaimana perasaan kalian kalau sudah kalian tadi kan membuat langkah-langkah tuh, hasilnya kalian sendiri. Menurut perasaan kalian, apakah kalian senang, sedih? Senang. Senangnya kenapa? Makan. Ya, senang ya? Oke, senang. Nah, ternyata ya ini kesimpulan hari ini pelajaran yang didapat pelajari selama 2 jam pembelajaran ini tentang algoritma. Apakah yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke? Bahagia karena bisa mengetahui langkah-langkah algoritma. Oke, ada yang lain kah? Ada yang lain kah? Apa sih hari ini kalian membuat apa? Siap?
Oke, apa? Kita jadi tahu langkah-langkah untuk membuat dan mengetahui apa-apa tentang algoritma dan berpikir komputasional. Ya, oke. Nah, ternyata algoritma itu adalah penting sekali. Jadi kita mengetahui langkah-langkah secara sistematis. Apa hubungannya dengan komputer? Apa hubungannya dengan komputer? Jadi kalian itu bisa mengetahui langkah-langkahnya melalui apa tadi? Algoritma. Nah, minggu depan ada PR ya di rumah. Kita minggu depan akan membuat game. Ada game Bloppy sama game Scratch sama Butati gabungkan dengan Google Colab. Jadi kalian di rumah, tolong di rumah nanti kalian membuat akun memakai Gmail. Oke, mudah? Akun membuat apa kalian? Oke, membuat akun melalui Gmail. Sebelum kita selesai materi hari ini, bisa kalian buka HP-nya. Bu Tati akan mengirimkan asesmen. Nanti kalian bisa mengerjakan, ya. Di situ ada waktunya ya. Jadi kalian konsentrasi mengerjakan. Coba Maul hadap sini. Terus kalian membuka HP-nya. Sudah siap semua? Oke, sudah siap. Bu Tati ngirim ya. Nah, Bu Tati ngirim link. Nanti kalian kerjakan. Terus kalau yang sudah jadi bisa angkat tangan, berarti sudah selesai. Nah, itu refleksi hari ini. Ya, asesmen untuk hari ini. Kalian bisa mengerjakan. Ya, oke. Bisa semuanya? Bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti Bu Tati akan cek ya. Nanti dari nilai ini nanti Bu Tati bisa pertimbangkan untuk nilai rapot. Coba kalian apa PR-nya? Apa yang harus dikerjakan di rumah? Oke. Nah, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga materinya berguna bagi kalian semuanya. Oke, bisa siap-siap untuk materi hari ini selesai ya.